Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, sahabat-sahabat Qur'ani yang ada di rumah. Pada hari ini Allah masih memberikan rahmat, kesehatan semuanya. Karena pada hari ini tak semua Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat hidup. Pada hari ini tak semuanya orang-orang Allah berikan nikmat hidup, karena ada yang telah dulu Allah panggil, karena telah cukup usianya untuk dipanggil. Yang hidup hari ini pun ada nikmat yang tak ia dapatkan, tapi alhamdulillah kita dapatkan, yaitu nikmat sehat. Nah, kemudian orang yang mendapatkan nikmat sehat pun belum tentu juga mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu nikmat iman dalam Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bersolawat beriringkan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah nanti pada hari akhir nanti, di saat tak ada naungan, tak ada penolong, tak ada syafaat kecuali syafaat Nabi. Di antaranya adalah syafaat untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, alhamdulillah lama tak berjumpa. Pada akhirnya kita kembali lagi dalam acara kita, yaitu mengenai Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qurani. Sahabat Qurani, sedikit kami infokan sebelumnya mengenai hari ini surah yang akan kita kaji, yaitu surat Nuh, ya. Surat Nuh. Nah, itu sudah kami tampilkan di layar kaca kita. Ayat 1 sampai dengan 6, ya. Teruntuk sahabat Quran yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, ya. Nantinya dalam sesi ini kita, sesi pertama nantinya akan membacakan surah Nuh ini ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian sesi selanjutnya kita akan menjelaskan kandungan yang terdapat di dalam surat Nuh ini. Nanti barangkali akan menjelaskan secara umum kandungannya terkait surah ini. Baru sesi selanjutnya itu akan kita sama-sama tadarus. Tadarus itu berarti saling belajar maksudnya. Alhamdulillah nanti akan ditemani juga oleh teman-teman kita yang pada hari ini udah datang di studio, udah hadir bersama kami juga. Kita akan saling belajar dan belajar. Itu berkait mengenai tajwid, makhraj dan lain sebagainya, ya. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, untuk memasuki sesi awal, yaitu kita akan membacakan surat Nuh ayat 1 sampai dengan 6. Silakan disimak baik-baik, nantinya akan kita bahas, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم
Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasul Karim. Alhamdulillah sahabat Quran yang ada di rumah, alhamdulillah telah tadi kita bacakan yaitu secara tartil ya, surah Nuh ayat 1 sampai dengan 6. Untuk sahabat Quran yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung. Ya, hari ini kita membahas surah Nuh ayat 1 sampai dengan 6. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, untuk sesi selanjutnya kita akan menjelaskan terkait mengenai kandungan yang terdapat di dalam surat Nuh. Ya, secara umum kita akan menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Nuh ini bahwasanya dikatakan inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum 'adzabun alim. Di sini Nabi Nuh ini merupakan salah satu nabi, merupakan salah satu rasul juga. Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu maksudnya apa? Rasul ulul azmi itu maksudnya adalah rasul yang memiliki ketabahan dan ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan dakwanya. Ya, Rasul ulul azmi Nabi Nuh juga bukan satu-satunya, paling tidak ada 5. Di antaranya adalah ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang termasuk ke dalam Rasul ulul azmi. Kita akan membahas mengenai Nabi Nuh. Ini Allah memerintahkan Nabi Nuh, Allah utus, Allah katakan inna arsalna Nuh, kami utus Nuh itu untuk berdakwah kepada umatnya. Jadi dahulunya umat Nabi Nuh ini merupakan umat-umat yang bisa dikatakan musyrik, yang menyekutukan Allah, yang tak menyembah kepada Allah, sedangkan perintahnya adalah an-i'budullah wattaqu, kalian sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah. Tapi umat-umat Nabi Nuh pada saat dahulu itu adalah wastakbar istikbara, mereka itu sombong, gak mau dia. Mereka menganggap yang didakwahi Nabi Nuh ini omong kosong, tak ada, bukan sesuatu yang benar. Dia menganggap Nabi Nuh ini bisa dikatakan tak normal lah. Bahkan dikatakan bahwasanya itu dalam ayat yang lain itu ya, dikatakan bahwasanya umat Nabi Nuh itu ketika Nabi Nuh mendakwahi bahwasanya mereka menaruh jari mereka di kuping, bahkan mereka menaruh thiyabahum, menaruh baju mereka ini untuk menutup mukanya. Muka ditutup, telinga pun ditutup, karena tak mau mendengarkan dakwah daripada Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, aku ini berdakwah siang dan malam untuk umatku. Dengan berbagai cara Nabi Nuh berdakwah, di antaranya secara keras, terang-terangan secara keras dengan nada yang keras. Tak juga mereka mau beriman, tak juga mereka mau mendengar. Nabi Nuh coba dengan cara lembut, ternyata sama saja. Dengan cara sembunyi-sembunyi, man to man, tak juga. Kemudian Nabi Nuh coba ajak berdiskusi, karena manusia itu sifatnya adalah pengen mengetahui sesuatu yang masuk di akal logikanya. Kemudian Nabi Nuh menjelaskan kepada mereka mengenai
kalian nih apakah tak berpikir bagaimana Allah menciptakan langit yang 7 lapis ini, kemudian Allah menciptakan kalian itu dari segumpal air yang hina, kemudian dalam proses terbentuknya kemudian kalian menjadi seorang manusia, kemudian Allah jadikan kalian nanti sesudah hidup ini ada masanya nanti kalian meninggal dunia dan kembali lagi ke tanah. Allah jadikan sesuatu tumbuhan itu untuk yang kalian makan, apakah kalian tak berpikir, kata Nabi Nuh. Tapi ternyata mereka juga aba wastakbar, mereka enggan dan mereka tetap sombong. Terus menerus, berapa lamakah Nabi Nuh berdakwah kepada umat? Luar biasa lama. Dikatakan adalah alfasanah, 1000 tahun illa khamsin dikurangi 50, berarti 950 tahun. Pada akhirnya nanti 950 tahun ini para ulama berbeda pendapat, ulama mufassir atau ulama-ulama tafsir. Ada yang mengatakan 950 tahun ini adalah umurnya, ada yang mengatakan bukan umurnya, tapi umur berdakwahnya kepada umatnya. Nabi Nuh berdakwah itu, kalau kita lihat ini luar biasa lamanya dakwah Nabi Nuh kepada umatnya, tapi tetap umatnya tak mau beriman. Maka dikatakan hanya 40 hingga 80 orang saja yang mau beriman. Pada akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, ya udah, stop, wasna'il fulka, kata Allah, maka buatlah olehmu kapal. Karena pada saat itu Allah pengen menurunkan azab kepada umatnya. Kemudian dibuatlah kapal, singkat cerita Bahtera. Itu dengan atas perintah izin Allah dan dengan arahan Allah juga, karena dikatakan itu bi'ayunina wa wahyuyina, kata Allah di Al-Quran, itu berdasarkan arahan kami seperti itu. Kemudian ini makin jadi umat Nabi Nuh, mereka mengatakan pantaslah atau layaklah kami itu tak mengikuti ajaran engkau wahai Nabi Nuh, wahai Nuh. Mengapa? Karena Nabi Nuh membuat kapal di suatu tempat yang luar biasa tinggi. Kalau pengen membuat bahtera atau kapal, pantaslah kalau buatnya adalah di tepian air. Maka ini tak masuk di akal, maka dicemoohkanlah, maka dihinanya lah Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh mengatakan, saya bisa saja menghinakan sesuatu yang kalian hinakan seperti yang kalian hinakan kepada saya, tapi pada hari ini Allah lah yang akan menghinakan kalian. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengangkut, termasuk di dalamnya adalah hewan-hewan, kemudian orang-orang atau pengikut Nabi Nuh yang beriman. Kemudian terjadilah yang disebut, yang sering kita dengar, itu banjir bandang. Banjir bandang yang luar biasa. Bahkan tak cuman banjir bandang, bahkan angin topan pun terjadi. Gelombang begitu besar. Maka terjadilah peristiwa yang demikian, turunlah azab kepada Allah. Karena itu bentuk tantangan umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Kalau engkau bisa mendatangkan azab, silakan, azab saja. Maka Allah turunkan azab. Bahkan orang yang terdekat sekalipun dengan Nabi Nuh itu juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tadinya tenggelam juga. Siapakah ia? Di antaranya adalah anak dan istrinya. Maka Nabi Nuh berseru, tak kala gelombang udah mulai hampir menggulung, Nabi Nuh berseru kepada anaknya, wahai anakku, kemarilah, selamatkan dirimu. Maka anak Nabi Nuh mengatakan, usawi ilal jabal, aku akan berenang menuju gunung. Mereka tak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, tak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, pada hari ini tak ada keselamatan kecuali orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah sayangi. Maka seiring ketika bercakap itu terjadi, maka datanglah gelombang itu untuk menggulung anak daripada Nabi Nuh. Maka wayakun minal kafirin, maka tergolonglah ke dalam golongan-golongan orang yang kafir pada saat itu. Orang-orang yang kafir itu maksudnya adalah orang-orang yang menutup dirinya dari suatu kebenaran. Jadi sebenarnya istilah kafir itu sebenarnya menutup diri dari suatu kebenaran. Sebenarnya maknanya itu artinya halus sebenarnya. Nah, seperti itu. Baik, sahabat Qurani yang ada di rumah, barangkali itu sekilas mengenai gambaran tentang dakwah daripada Nabi Nuh. Ya, insyaallah di kembali akan kita lanjutkan lagi. Baik hadirin, sahabat Quran yang ada di rumah, insyaallah kita akan kembali sesudah yang satu ini.